Halo para sobat Kopi Manis Koptar yang terkasih, jumpa lagi kita dalam A Few Minutes Talk About God bersama saya Romo Wensbatbual MSC. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Di dalam sejarah gereja, gelar Bunda Allah sempat menjadi perbincangan serius. Pada dasarnya, gelar Bunda Allah harus dikaitkan dengan Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Iman kita mengatakan bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Karena itu, yang dikandung oleh Bunda Maria adalah putra Allah. Sebab dimensi keilahian atau dimensi kealahan dan kemanusiaan menyatu dalam diri Yesus Kristus yang dikandung oleh Bunda Maria. Bapak Gereja Alexander dari Alexandria yang wafat pada tahun 328 menyebut Bunda Maria dengan gelar dalam bahasa Yunani yaitu Theotokos. Theotokos ini terdiri dari dua kata, yaitu Theos yang artinya Allah dan Tikto yang artinya dia yang melahirkan. Sehingga Theotokos berarti ia yang melahirkan putra Allah. Penjelasan ini hendak menerangkan bahwa Bunda Maria tidak hanya Bunda Kristus atau Bunda seorang manusia, seperti yang diajarkan oleh kaum sesat atau bid'ah Nestorius. Bunda Maria adalah sungguh-sungguh Bunda Allah karena Yesus juga memiliki 100% dimensi keilahian atau dimensi kealahannya. Kita akan melihat dua kutipan kitab suci yang menjelaskan bahwa Bunda Maria adalah Bunda Allah. Santa Elizabeth mengatakan kepada Bunda Maria, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Injil Lukas pasal 1 ayat 43. Kata Tuhan yang dipakai atau yang dikatakan oleh Santa Elizabeth sejajar dengan nama Yahweh, yaitu gelar untuk Allah yang biasa digunakan oleh orang Israel dalam Perjanjian Lama. Teks berikut ialah kata-kata malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas pasal 1 ayat 35. Sampai di sini menjadi jelas bagi kita bahwa Bunda Maria juga adalah Bunda Allah. Di dalam bacaan yang pertama, Tuhan berfirman bahwa jika bangsa Israel meletakkan nama Tuhan atas mereka, maka Tuhan akan memberkati dan melindungi mereka. Tuhan juga akan menyinari mereka dengan wajahnya dan memberi mereka kasih karunia. Meletakkan nama Tuhan atas kita bisa juga berarti kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu, di awal tahun ini kita membangun suatu komitmen agar sepanjang tahun ini kita senantiasa mengandalkan Tuhan ataupun Tuhanlah yang menjadi prioritas di dalam hidup ini. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengingatkan kita kembali tentang peran Bunda Maria di dalam kelahiran Yesus Kristus. Ia mengatakan, saudara-saudara, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dengan perkataannya ini, Santo Paulus hendak mengingatkan bahwa Bunda Maria mengambil peran penting di dalam kelahiran Yesus Kristus sehingga lewat jasanya kita semua diangkat menjadi anak-anak Allah.
Peranan Bunda Maria di dalam kelahiran Kristus begitu nampak di dalam bacaan Injil. Santo Lukas menggambarkan dengan begitu indah peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Dalam peristiwa itu, para gembala berbondong-bondong ke Bethlehem dan mereka mendapati Bunda Maria, Santo Yosef, dan bayi Yesus yang terbaring dalam palungan. Kisah indah ini hendak menegaskan bahwa peranan Bunda Maria yang turut berpartisipasi di dalam karya keselamatan Allah bukanlah sebuah dongeng, tetapi sebuah fakta sejarah dunia yang memiliki bukti otentik. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, hari ini adalah hari pertama di tahun 2023. Ibarat sebuah buku, kita sedang menulis pesiaran kehidupan di lembaran pertama dari bab kehidupan yang baru. Evaluasi dan permenungan terhadap setiap titik kehidupan, mulai dari terendah sampai yang tertinggi di tahun 2022, menjadi modal berharga untuk melangkah di tahun yang baru ini. Satu hal yang pasti di hari pertama tahun baru ini ialah tahun 2023 ini masihlah menjadi misteri. Kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi selama 1 tahun ke depan. Namun, sebagai orang Katolik, kita bersyukur karena di hari pertama ini kita merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah. Perayaan ini hendak menguatkan sekaligus mengingatkan kita bahwa di hari pertama tahun baru ini kita tidak berjalan sendirian, tetapi kita sedang dan akan selalu ditemani oleh Bunda kita, yaitu Bunda Maria. Karena itu, yang terpenting bagi kita ialah bagaimana kita senantiasa dekat dengan Bunda Maria. Allah telah memilih Bunda Maria menjadi ibu Yesus, dan Bunda Maria telah menjadi ibu yang terbaik bagi Yesus. Kita pun percaya bahwa jika kita senantiasa dekat dengan Bunda Maria, maka Bunda Maria akan menuntun kita untuk menemukan yang terbaik bagi hidup kita di tahun 2023. Kedua, di dalam bacaan Injil, Santo Lukas mengatakan bahwa Bunda Maria menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Sebagai anak, kita perlu belajar dari Bunda kita, Bunda Maria, yang senantiasa menyimpan semua perkara di dalam hati dan merenungkannya. Tahun 2023 masihlah menjadi misteri. Tetapi suatu kepastian ialah kita akan menjumpai sejumlah perkara-perkara kehidupan di tahun 2023 ini. Suatu saat ketika kita berjumpa dengan sejumlah perkara itu, kita perlu bersikap seperti Bunda Maria, yaitu menyimpan semua perkara di dalam hati dan merenungkannya. Sikap frontal terhadap setiap perkara akan lebih menyulitkan kita. Tetapi jika kita menyimpan dan merenungkannya terlebih dahulu, maka kita bisa mengambil keputusan dan sikap yang bijak terhadap setiap perkara yang ada. Akhirnya, saya hendak mengatakan bahwa curhatlah selalu dan berharaplah selalu kepada Bunda Maria sebagai ibu kita melalui doa-doa kita. Karena ia akan menyampaikannya kepada putranya, Yesus Kristus, yang selalu memberi jalan dan petunjuk yang terbaik untuk kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua di tahun yang baru ini, tahun 2023.